Nah, ini pertanyaannya bagus. Saya suka. Gimana dong supaya nggak gadat? Ya kan? Gitu loh. Ya, tadi saya bilang kalau umpamanya paling yang secara umum saya bilang pertama kita harus memang menguasai materinya dan juga kita mempunyai referensi ya. Kalau nggak keilmuan ya paling tidak situs-situs anti hoax yang ada banyak, kemudian jadi kita bisa tahu dalam melakukan cross check gitu loh. Cuma masalahnya situs anti hoax ini kebanyakan masa kita periksa satu-satu, nanti ada solusinya saya utarakan, ya kan? Tapi kita bilang sekarang di sini paling tidak kepada si personil yang kita bilang, wah itu ini ada berita yang benar, ya wah salah dong yang saya gitu ya. Pertanyaan dia kepada kelompok tadi ada kelompok yang baik ya kan, yang berbagi, dan kemudian kelompok yang hanya pengen eksis, yang hanya pengen dipuji, hanya pengen ketahuan dia duluan segala. Sebetulnya apa yang dia ingin tanyakan ada sama, yaitu apa? Gimana dong caranya agar tidak gadat? Gitu. Ya kan? Itu ada satu pemikiran orang, siapa sih pengen gadat? Gak pengen. Oh, tadi juga pengen eksis, dia pengen secara mulus kok. Pengen menggalang orang, atensinya banyak. Tetapi kalau dia berbuat salah, waduh, sangat gak enak. Sayangnya kalau kita berikan masukan sebenarnya yang baiknya kayak gimana, kan bagus gitu loh. Nah, ini masukan-masukannya ya. Saya sudah menganalisa dan kemudian saya lihat di hubungan sosial dan kemudian saya lihat juga secara telematika gitu ya, poin-poin apa yang bisa membuat orang untuk terhindar menjadi gadat ya. Dan temuan saya paling mendasar yang suka sekarang disampaikan kepada orang-orang gitu loh. Sering mendengar nggak? Saring sebelum sebar atau saring sebelum sharing. Suka dengar kan? Ya, itu sebetulnya udah dari bertahun lalu saya sampaikan ya pemikiran tersebut gitu loh. Nah, semuanya juga Olga sekarang selalu berpikir ngomongnya kayak gitu. Oke, saring sebelum sharing, saring sebelum sebar. Tetapi saat ditanyakan kepada orangnya, konkretnya gimana? Kalau ngomongnya yang saring sebelum sharing, konkretnya gimana? Bisa ngomong nggak? Nah, saat orang itu ngomong diam, ya gitu deh, pokoknya kita pilih dulu. Nah, itu berarti dia tidak menguasai materinya. Ya kan, jadi hanya bisa menyampaikan tetapi ya tidak bisa memberikan masukan kepada orang. Nah, poinnya yang setelah saya analisa di situ, ternyata saring sebelum sebar atau saring sebelum sharing ini ada selalu kan 3S tuh, ya. Nah, kemudian penjabarannya ternyata 9S. Ya, ini udah pernah saya sebar di media. Again, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Sekarang saya lebih deskriptifkan karena terkait dengan urusan info hoax di sini. Ya, bagaimana caranya? Saya kupas satu-satu. Ya, kayaknya rumit. Kalau ada yang bilang rumit, nah dia mulai makhluk gadat. Jadi nggak mau sedikit repot-repot amat. Tetapi kalau umpamanya orang yang lihat, oh ada punya atensi baik, dia ngeliat ini sebenarnya mudah. Apa? S yang pertama, selektif memilih teman. Oke? Bukan memilih temannya untuk kita pilih mana yang kita temenin atau tidak. Sebetulnya memang dasarnya juga gitu kan. Ada temannya kayaknya ini kelompoknya cara ngomongnya lain, pemikirannya lain, beda. Oh ini cara orientasinya lebih ke sana, beda. Ya kan gitu kan. Oh ini lebih biasa, saya lebih agamis, pasti membeda. Otomatis sebetulnya memang kelompok kan sudah tersaring kayak gitu ya. Ada yang lebih berkelompok terhadap misalnya agama tertentu atau pemikiran tertentu, hobi juga hobi tertentu dipilah. Itu sudah sebetulnya mengelompok. Nah, kalau di sini kita bilang selektif, selektif adalah kita dalam konteksnya melihat dia yang mengirimkan beritanya. Selektif kita mulai tahu berita-berita dari dia beberapa kali selalu ditegur ini selalu adalah banyak berita hoax. Berarti lingkungan dia di luar sana, dia kan juga ikutan dari grup-grup sosial media yang lain. Itu dia kelompok yang udah yang salah, buktinya dapat yang berita yang salah sampai lolos ke sana dan kemudian diloloskan nama dia ke sini. Kan gak ada yang minta dia untuk meloloskan ke sini kan, tetapi dia yang mengirimkannya. Nah, dia karena ya tadi yang salah di situ. Awalnya jadi kita selektif dulu. Oh, oke, kita hindari kalau berita dari dia, mungkin udah langsung kita anggap mungkin paruh katanya nih kita bilang bahwa 80% pasti nggak bener nih, cuma 20%-nya. Nah, dengan demikian ini kita sudah melakukan pemilahan ya. Setelah kita juga tahu kita bilang selektif, yang kedua adalah kita simak. Nah, jadi kita dapat yang 20% nih yang kayak kita anggap benar. Berita masuknya jangan ditelan. Kita baca. Jangan cuma lihat judul, kita baca description, kita baca detail. Jangan cuma lihat paragraf pertama. Itu loh.
baik dari portal-portal ataupun dari mungkin majalah-majalah dan kemudian media-media yang lain, semuanya di awalnya itu adalah sesuatu yang salah dulu, yang benernya biasanya nanti di belakang pelurusannya. Yang ini yang bombastis dulu, yang bikin orang seru dulu, yang realnya baru di belakang. Kalau udah langsung diberikan realnya, orang nggak mau dengar, nggak mau baca. Sedangkan berita-berita, portal apa segala kan pengennya adalah banyak hits. Anda suka lihat lah kalau di media-media berita, portal, ya. Bukan berita berita, tapi situs berita. Oke, dia berikan Anda kepada Anda 4 halaman. Halaman pertama beng 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 masih biasa. Kita klik halaman kedua, beng 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 udah mulai detail. Halaman ketiga, intinya di halaman 4. Oke. Jadi sebetulnya kalau Anda mau dapatkan inti beritanya lebih clear, langsung ke halaman terakhir atau kedua dari terakhir. Tetapi itu yang tidak diharapkan oleh para situs berita, karena dia mengejar hitsnya gitu loh. Begitu pula dengan orang-orang yang punya blogs yang selalu sharing berita. Dia belikan blog ini, wah klik berikutnya. Pada kita buka berikutnya ternyata berita yang sama. Dia bilang berikutnya ternyata berita yang sama. Kenapa sih dia lakukan ini kok balik ke berita yang sama? Dia ngejar hits, nggak peduli dia kemudian sebetulnya orang mendapatkan manfaat atau tidak, bolanya bawa balik aja. Ya, nah kembali dalam hal urusan simak tadi, jadi berarti sebenarnya kita harus membaca beritanya untuk memastikan. Karena saat yang kita bagi, kan orang yang pembaca nanti akan mengalami yang kayak kita. Dia baca halaman pertamanya, keduanya. Iya kalau dia mau baca 3-4. Tapi kalau enggak, dia lurusin kepada orang. Dia sudah mendapatkan berita yang salah dari kita. Gitu loh, ya. Nah, itu kalau itu jadi kita harus relatif selektif, kita simak. Nah, setelah kita simak juga kita kemudian selidiki sumber beritanya. Ini dapat berita kayak gini dari mana sih? Oh, sumbernya dari situ. Oh, dia dapat dari mana nih? Dari kelompok yang di situ. Oh, biasa dari dia salah, yang di situ juga mungkin nggak benar. Gitu loh. Ya, selidiki atau coba sourcing. Kalau bahasa Inggrisnya S-nya itu selidiki menjadi sourcing. Kita coba ke sana untuk cari tahu. Ya kan? Ini bukan kerjaan yang ribet, tinggal dari mana sih, dari www ini dia berikan kan URL-nya, alamat situsnya, kita tinggal klik baca sepintas, search dari sini dapat, gitu loh, ya. Ataupun kalau Anda mau lebih mudah, ada selidiki langsung untuk selidiki mencari berita yang benarnya. Pas itu berita yang benar, ada ambil selidiki, belum dapat Anda situsnya, Google ini bisa belum memberikan, bukan Google, search engine, saya nggak beli merek ya nanti. Search engine manapun dia belum memberikan alamatnya berita yang salah itu juga, dia memberikan satu berita-berita positif yang menyatakan bahwa itu salah, hoax ini, bahwa itu begitu, hoax ini bahwa begini. Oh, itu sudah langsung diklarifikasi itu hoax, langsung kita berikan kepada dia. Ini ternyata ada berita mengenai yang kayak gitu, itu ternyata berita hoax, gitu loh, karena itu sudah normal. Ya jangan salah, search engine sekarang kalau dia mendapatkan suatu kata hoax, di situ dia utamakan ini orang udah berani memberikan klarifikasi yang benar seperti apa, maka itu akan duluan tampil. Oke, itu yang mengenai selidiki. Setelah dapat ini berita benar, kemudian kita apa selanjutnya? Kita sikapi. Kalau berita benar, jadi kita berikan kata menurut kita, pendapat kita adalah gini, ya. Kalau itu salah, kita sikapi, kita bilang itu yang salah, menurut saya itu pemikiran yang salah, yang harusnya begini. Ini menunjukkan intelijensia kita, ini menunjukkan perhatian kita, ini menunjukkan adalah suatu kemampuan kita untuk bisa melihat suatu berita dari pandangan yang lain. Itu kita sikapi, nggak salah kita tinggal nulis hanya beberapa kalimat kan, nih menurut saya kayaknya gini, tetapi bener nggak ya? Atau bahkan bertanya, katanya kayak gitu, emang bener nih? Nah, itu aja udah cukup. Jadi kita udah bukan mengirimkan berita hoax lagi, karena yang kita bilang udah mulai hati-hati, biar yang pembaca berikutnya hati ya, mawas gitu loh. Ya, itu sikapi. Setelah itu kita ada lakukan apa? Sahuti. Kita udah memberikan sikap kan, kita nyautin kepada si pengirimnya. Wah, makasih beritanya ya. Berita itu salah loh. Ini ada berita yang lebih bener loh, gitu loh. Seseorang yang sudah berbagi, dia kalau yang dibilang dari kelompok yang salah, dia pengen eksis, dia pengen ada perhatian apa segala kan. Saat diperhatikan, dia akan senang. Oh, oke. Sekalipun ternyata nanti perhatiannya adalah sesuatu yang salah, paling tidak dia tahu ada suatu respons terhadap berita dia. Nah, begitu pula kelompok orang yang perhatian, yang saya bilang selalu berbagi, selalu ingin orang duluan, gitu kan, yang kelompok yang baik. Dia juga pada saat kita sikapi, kita sahuti, Bu, Pak, ternyata berita yang benar itu ada yang kayak begini-gini. Oh, salah ya? Gitu loh. Dia akan aware langsung gitu kan. Ya, dia kemudian oke. Gitu loh. Nah,
Kemudian dia jadi dengan seperti itu dia akan tahu ada suatu feedbacknya. Dia tanpa melakukan mengecekkan lagi, jadi kita duluan memberikan dia masukan. Ah nanti dia kebiasaan akan gitu terus. Enggak, akhirnya juga malu karena saat dia bilang, Pak, Bu itu hoax yang benar gini, Pak, Bu itu hoax yang benar gini. Akhirnya orang akan mulai, aduh nggak enak juga ngirim yang hoax. Mulai deh saya hati-hati dulu deh, saya pilih-pilih. Udah pasti namanya hubungan sosial itu akan otomatis terbentuk sama dia. Ya. Nah, setelah dari satu sudah selesai. Keempat S yang berikutnya ini adalah properti hak kita, ya, internal kita, ya, bisa dibilang proprietary kita gitu loh, untuk kita pikirkan, okay? Dari hal apa? Kita baik melakukan sebar, tetapi kalau sebelum sebar itu kita harus pikirkan, kita saring dulu, ya. Kenapa saya bilang kita saring? Saring kan tadi udah dari menyelidiki, cuma itu tahapan saring untuk memastikan itu berita benar apa tidak. Saring di sini adalah kita pilih. Kalau kita punya 20 grup, bukan berarti kita sebar ke 20 orang. Apa ke 20 grup itu? Kita anggota dari 10 grup, bukan berarti kita sebar ke 10 grup. Kita lihat grup-grup ini, ada yang grup tentang hobi, grup tentang atensi ini, atensi itu. Jangan dikotori grup tersebut dengan berita-berita yang juga walaupun benar, itu berita-berita yang sudah mulai banyak menyimpang. Kelompok orang di berita tersebut dia lebih senang atensinya adalah untuk sesuatu yang sesuai dengan hobi dia, kan? Ya sudah. Wah, kita kan pengen memberikan dia suatu informasi yang positif. Dia bukan orang yang kelompoknya introvert, jadi hanya cuma satu grup loh. Dia bisa jadi ikutan grup-grup yang lain juga. Jadi dia sudah ikutan juga grup-grup yang lain yang juga mengirimkan berita yang kayak gini. Kalau berita benarnya 2 kali sehingga meyakinkan dia nggak apa-apa. Tetapi saat ini berita salah, nanti Anda ditegur sama dia, Anda juga yang nggak enak kan, gitu. Ya, Anda juga berarti saya, bukan berarti Anda ya, gitu. Kita bisa akan tidak enak saat itu nanti ditegur kan, gitu loh. Jadi kita harus saring siapa ya orang kita, menurut kita ini perlu untuk mendapat informasi ini. Bahkan untuk kalau perlu kita berikan hanya kepada japri aja. Dari grup itu ada 20 orang, ada 100 orang. Tetapi yang kita lihat atensi sebetulnya yang penting untuk mendapat info ini, kita udah tahu pasti si A, B, C. Ya kenapa nggak japri aja kepada si A, B, C, selesai? Kenapa kita harus ke semuanya? Ya kan, itu yang saya bilang saring. Enggak ada di situ, ya. Tapi ini saring dalam hal untuk penyebarannya. Nah, kalau saya bilang saring sebelum sharing, ini adalah tahapan awal sampai sebelum share tadi, sebelum sebar tadi. Ya, ini yang kita pilih-pilih. Nah, kemudian berikutnya, either kita saring, kemudian atau kita stop. Ya, saat kita sudah sahuti orang yang pengirim yang salah, kemudian kita stop, selesai. Ini berita salah yang akan nyebar. Tapi kalau kita teruskan pada orang lain, ini benar nggak ya? Gitu. Nah, kita tetap meneruskan loh. Risikonya, penerimanya akan mendapatkan informasi yang salah. Walaupun pertanyaan kita sudah ini benar apa enggak, tetapi karena dari kita mungkin ada yang langsung pakai, kalau ini benar nih, udah pasti benar. Nah, dia nggak respons kita, dia lanjutkan, sehingga berita yang ke sana menjadi salah, gitu loh. Ya, nah dari sisi kita melihat di sini, kita stop, gitu, ya. Dan kemudian terakhir opsinya adalah apa? Kita simpan. Mau nggak kita simpan? Tinggal bikin aja suatu WhatsApp grup kosong, ya, bikin isi siapa-siapa, hanya diri kita dan satu akun lagi. Anda udah bisa bikin WhatsApp grup tuh, WhatsApp grup pribadi. Ya, ini ada suatu berita yang kayak gini, Anda simpan aja di sini, ya kan? Suatu saat nanti ada terjadi berita yang sama mengenai ini, maka Anda bisa melanjutkan, Anda bisa langsung memberikan informasi ini, itu hoax. Anda bisa memberikan informasi ini, itu yang benar yang kayak gini, karena Anda sudah punya dasar informasinya. Jadi Anda seolah mempunyai database pribadi. Oke. Selain itu sebetulnya sudah ada situs yang anti hoax yang juga sudah menyimpannya itu secara database ya, gitu loh. Tapi paling tidak ini Anda kan udah fokus untuk sesuatu yang menurut Anda penting. Nah, Anda punya data ini. Ya. Nah, ini semuanya tidak rumit. Kalau saya utarakan di sini karena saya lagi menjelaskan kepada Anda.